di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah itu perempuan sabirah, perempuan yang sabar karena ilmu. Sudah barang tentu salat dikerjakan, enggak pernah ditinggal, dan ngerti kalau di bulan Rajab ini bulan turun perintah salat 5 waktu yang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram meninggalkannya. Nah, kenapa? Karena dihukumi fardu di atas wajib. Andai kata kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada aturan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perkumpulan ini di pagi hari yang penuh berkah ini, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan rahmat, hidayah, maghfirah, ampunan kepada kita di akhir Rajab yang dikatakan syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi dekat jelang Sya'ban. Mudah-mudahan Allah tetapkan selalu iman Islam, ihsan, dan Allah beri apa segala hajat-hajat kita Allah kabul, sehingga di akhirat kelak kita kumpul dengan Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Ahmad Harun, matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan asal-asal yang lain, mudah-mudahan gobul hajat, panjang umur, mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah Majelis Pengajian Baitur Rahim, mudah-mudahan dimanfaatkan ilmu dunia akhirat, digobul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu nur, dikatakan ilmu ini cahaya. Matahari keluar di pagi hari sehingga Allah Subhanahu wa taala buat tenggelam di sore hari. Kita ngerti bahwasanya matahari keluar di pagi hari itu ilmu. Al-ilmu dikatakan ini berpulang kepada Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anur di sana, cahaya itu ialah maqallahullah Al-Quran wa maqallahur Rasul, dan ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasul. Ilmu ini luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ana madinatul ilmin, aku kotanya ilmu, kata Rasulullah SAW. Wa aliyun babuha, dan Ali ibn Abi Thalib itu pintunya. Suatu tempat yang mana dikatakan daripadanya Allah Subhanahu wa taala meridhai tempat itu, seperti tempat seperti ini, duduk dalam suatu majalisul khair, tempat duduk yang baik, yang dimana di situ ada orang yang ia membawa ilmu, dan ada muta'alim, orang yang mencari ilmu. Ilmu ini akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, yang mana Nabi SAW katakan, ma'ilhabi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki orang ini kebaikan, duduk di tempat yang baik,
untuk mendengar apa-apa yang baik. Wah, ini orang muta'alim, orang yang memang mencari ilmu. Duduk di tempat-tempat yang baik untuk melihat apa-apa yang baik. Wah, ini orang memang yang dikatakan muta'alim, orang yang ingin belajar untuk mendapat anur yang dikatakan cahaya itu, sehingga salat terus ngerti, toharah wudu terus ngerti, terus hidup ya sampai mati husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki? Karena ia tahu ketika azan subuh harus mengerjakan sembahyang subuh, sehingga ketika rezeki di pagi hari Allah beri kepada orang ini karena agam salat, karena sudah mendirikan salat. Karena apa dia salat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus salata li dzikri. Kita dirikan salat ini untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sana mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi makna zikir al-ilmu yang dikatakan Al-Qur'an dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mendapatkan kesenangan hati karena al-ilmu. Seorang mendapatkan kemuliaan sehingga menjadi seorang yang dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena al-ilmu. Sehingga takwa kepada Allah karena ilmu. Sehingga seorang ini mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah itu perempuan sabirah, perempuan yang sabar karena ilmu. Sudah barang tentu salat dikerjakan, enggak pernah ditinggal. Dan ngerti kalau di bulan Rajab ini bulan turun perintah salat 5 waktu yang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram meninggalkannya. Nah, kenapa? Karena dihukumi fardu di atas wajib. Andai kata kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada aturan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang kufur nikmah, dia berarti jahil, nggak ada ilmu tinggal di hati orang ini. Sebaliknya orang yang kufur nikmah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan man yulhabi khairan yufaqqihu fid din. Orang ini alim, bukan orang yang jahil. Karena dia ngerjakan salat, orang ini alim. Orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang enggan ngerjakan salat. Na'udzubillah min dzalik, khalidina fiha abada. Di zaman Rasulullah hidup, Nabi sudah katakan kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang munafik di zaman itu, munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ketika itu enggak mau mereka ngerti Allah, enggak mau ia mengakui Nabi Muhammad Rasul mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita salat, kita ngakui Allah Subhanahu wa taala Khalik Tuhan, dan kita salat untuk mengikuti ittiba, sehingga terdapat di diri setiap mukmin mukminah itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus orang mendapatkan pintu al-bab yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyun babuha. Kita ngerti nahwu, kita ngerti ada nama kitab Al-Jurumiyah, ada kitab Alfiyah, kaza wa kaza. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka sehingga kita diberi pengetahuan tentang huruf itu Al-Qur'an? Karena Ali ibn Abi Talib gelar Rasul dikatakan Nabi babuha wa Aliyun babuha. Dan Ali ibn Abi Talib mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ulama sahabah. Khalifah yang keempat di antara khulafaur rasyidin, 4 khalifah yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, termasuk ashabur Rasulillah, termasuk sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini luar biasa. Andai kata lautan itu pun dipula dikatakan Rasulullah al-bahrul ulum, lautan ilmu. Ilmu ini luar biasa. Andai kata kita hidup, kita mati, kita bekal yang dibawa al-ilmu yuntafa'u bihi. Anak laki-laki itu yang akan memberikan doa, sehingga apa diijabah doanya ketika selama hidup. Dia mendoakan kita yang sudah nanti saat kita ini mati. Itu yang dikatakan al-ilmu an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bahrul ulum. Rasulullah lautan ilmu. Kita hidup, ya Allah, meminta ampun kepada Allah di bulan Rajab, beristighfar kepada Allah karena ngerti bahwa Rajab bulan istighfar. Kita di bulan Rajab menjaga-jaga diri dari ngomongin orang, hibah, ngujeng, rumpi, apa segala macam, na'udzubillah fitnah, untuk kita mendapatkan syahrul asam. Dikatakan ini Rajab bulan untuk telinga kita tuli.
Kita ngerti Sya'ban, bulan turun perintah salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita ngerti Sya'ban, bulan turun perintah salawat li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun ngerti bahwa dikatakan alim al ulama, ayat tersebut dihukumi salawat sampai seperti itu. Kita ngerti di Al-Quran Al-Karim ada surah Muhammad, ada ayat surah Muhammad di Al-Quran itu, dan dikatakan Yasin galbuhul Quran. Kita ngerti di Al-Quran 30 juz ada surah Yasin, Waqiah, Tabarak, dan segala Al-Mulk dikatakan seperti itu. Dan itu yang dikatakan harfan huruf-huruf itu, yang mana Al-Imam Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah, khalifah yang keempat, itu yang berikan harakat, dikatakan seperti itu. Maka kita bisa ngerti fathah, a, kasrah, i, dhammah, dan kaza wa kaza, itu yang dikatakan al-ilmu, pengetahuan. Yang mana manusia terus hidup, pada hakikatnya seorang ini hidup karena membawa ilmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ia membawa takwa kepada Allah, dan Allah menyeru hanya kepada ahlu tuqa, orang yang apa dikatakan ahli takwa, orang yang iman, enggak sekedar dia Islam, ngerti sujud, khusyuk, tumanina dalam mengerjakan salatnya. Ittaqillaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kepada orang yang iman sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih wa la tamutunna, ittaqillaha, bertakwalah orang-orang yang iman itu. Kita belajar khusyuk dalam mengerjakan salat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syahadat akan kita bawa insyaallah ketika kita mati. Wala tamutunna, dan janganlah orang itu, orang yang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan selain beragama Islam. Nauzubillah min zalik. Tapi amin, mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, kita mati bawa syahadah, selalu hidup di hati kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat seorang yang takwa, yang Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini orang ngerti syahadat, orang iman kepada Allah, sehingga ia hidup selamat di dunia ini ridha akan apa yang Allah beri kepada orang ini. Ikhlas, Qul huwallahu ahad, selalu orang itu katakan dalam hidupnya selalu mengingat Allah, gak ada pikiran Tuhan selain Allah. Lam yalid walam yulad, dan apa, aku punya anak keturunan, aku masih mengharap punya keturunan. Wa ila engkau ya Rabb, kecuali engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap saat kita syahadat, ketika salat subuh, salat zuhur, salat asar, nah, ini orang yang dikatakan alim, amil, berilmu sudah diamalkan, dan ngerti apa yang membuat ia ragu. Syaitan, iblis laknatullah, yang mana dikatakan dulu 120.000 tahun Azazil itu salat, ibadah, saleh di surga. Tapi seketika aba wastakbara, ketika dihadapkan Nabi Allah Adam alaihi salam, sujud kau iblis kepada Adam, karena Adam kaza wa kaza, begitu luar biasa leluhur kita Nabi Allah Adam alaihi salam, iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Seketika itu Allah sebut Azazil itu iblis, na'udzubillah min zalik, keluar dari surga. Allah perintahkan seperti itu, na'udzubillah min zalik. 120.000 tahun itu ibadah iblis kepada Allah di surga, sempat mengimami malaikat pembesar, dikatakan seperti itu. Itu ketika orang jahil, ya makhluk Allah satu ini yang dikatakan murakabun, yang memang terlalu kelewat, aba wastakbara, sudah enggak mau, dan ia menyombongkan diri. Wa alim, seorang yang harus mendapatkan ilmu, yang membawa ilmu amanah, enggak boleh khianat. Wa muta'alim, orang yang mencari ilmu, terus berusaha bagaimana cara minal mahdi ilal lahdi, dikatakan dari mulai kita lahir sampai kita menjadi nanti terbujur kaku di pekuburan itu, sehingga merasakan hasil. Sebagian golongan orang-orang itu dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Marakil Ubudiyah, mendapatkan laduni, Allah beri pengetahuan karena ikhtiar, usaha. Ya Allah,
aku nggak pernah ngerti-ngerti tentang ilmu, aku hanya mampu berusaha. Allah beri laduni ilmu yang mana dikatakan bukan dari apa-apa, ataukah pohon berbicara kepada orang itu, ataukah tembok berbicara kepada orang itu, ataukah dia mendapatkan sesuatu ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan itu laduniyah. Orang yang ngerti bahwasanya ilmu ini ada yang dikatakan zahir, ada ilmu yang dikatakan batin. Apa yang dikatakan ilmu, ada yang namanya al-aqli dengan akal, ada yang namanya bin-naqli dengan kutub-kutub ulama. Dan di sana merujuk kepada keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sir rahasia alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah letakkan di hati kita mukmin Al-Qur'an Al-Hakim yang menentukan akan kemana jalan hidup seorang mukmin itu, ataukah su'ul khatimah ataukah husnul khatimah. Al-Qur'an yang bersumber daripadanya itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya. Ulama itu Nabi katakan mewarisi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat seorang alim untuk mendapatkan barakah ilmu orang alim tersebut. Kita melihat apa kitab-kitab seorang alim untuk kita mendapatkan sir rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan. Rahmat Allah, ilmu yang dikatakan an-nur, ini cahaya yang menjadikan mata itu melihat yang hak, telinga itu mendengar yang hak, hati itu merasakan sesuatu dan yakin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita kulil haqqa walau kana muran. Kita disuruh iman kepada Allah al-haq, yang mana Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari sahib hikam katakan, man arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai'. Al-haqqa bermakna Allah al-karim al-azim al-hakim, yang mana dikatakan Al-Quran ini al-ilmu nur yang terpancar membias di seluruh alam. Alamul jan, alam jin, alamul malakut, alam malaikat, alamun nasut, alam kita manusia, wa alamul lahut, dan alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan ilmu yang manfaat. Allah berikan kita rezeki yang manfaat. Allah beri rezeki halalan thayyiban wa mubarakan. Mudah-mudahan antum semua diberi anak keturunan soleh solehah, diberi rezeki berlimpah yang berkah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.